Hari ini kita akan belajar mengenai materi subbab yang baru, yaitu sudut rangkap. Kemarin kita udah belajar mengenai jumlah dan selisih sudut. Tentu teman-teman harus bisa dan memahami materi itu, baru bisa memahami materi yang ini. Oke, materi ini apa sih pentingnya sebenarnya ya? Kenapa sih harus kita belajar banyak-banyak, Pak? Nah, sebenarnya fungsi dari materi ini adalah untuk kita bisa menghitung suatu sudut yang tidak termasuk dalam sudut istimewa. Contohnya, misalkan ada diberikan sudut 105 atau 75. Itu kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari nilainya. Tergantung bentuknya. Perhatikan tergantung bentuknya. Yang penting dia sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Nah, jadi fungsi ini adalah sama dengan fungsi rumus jumlah dan selisih sudut, yaitu untuk mencari sudut-sudut yang tidak ada di dalam daftar tabel sudut istimewa. Oke, di sini kita belajar mengenai sudut rangkap. Sebenarnya di materi ada dua, yaitu sudut rangkap dan kebalikannya yaitu sudut paruh. Nah, untuk kali ini kita belajar sudut rangkap dulu karena biar nanti tidak tercampur aduk mengenai materinya. Oke, di sini saya akan mengajari bagaimana sih datangnya rumus ini sebenarnya, Pak. Oke, kita lihat yuk. Di sini kita lihat rumus sudut ganda itu ada 3, di mana ada sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Nah, untuk cos 2 alfa dia spesial, dia ada 3 jenis bentuknya. Bentuk mana aja yang dipakai nanti menyesuaikan di soal gitu. Jadi bebas teman-teman pakai yang mana, yang penting menyesuaikan dengan goalnya soal apa gitu. Saya akan membuktikan bentuk yang pertama dulu ya, untuk sin 2 alfa. Sin 2 alfa kenapa bisa menjadi 2 sin alfa cos alfa itu adalah kita lihat menggunakan rumus jumlah dari dua sudut, yaitu sin 2 alfa kan bisa kita pecah menjadi sin alfa ditambah alfa, ya enggak sih? Nah, sin alfa tambah alfa, ingat jumlahan trigonometri untuk sin gimana? Sin alfa kali cos alfa. Kalau tandanya tambah tetap ya, tambah sin alfa kali cos alfa. Karena alfa kebetulan sama, maka di sini alfanya juga sama. Nah, ini jadi apa? Sin alfa cos alfa tambah sin alfa cos alfa jadi 2 sin alfa cos alfa. Maka untuk nilai sin 2 alfa bisa kita pecah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Jadi asal mulanya menggunakan rumus yang udah kita buktikan sebelumnya, yaitu jumlah dua sudut. Oke, untuk sin udah terbukti nih. Untuk cos gimana, Pak? Oke, untuk cos 2 alfa itu sama dengan kita gunakan rumus jumlah dari kosinus untuk dua sudut ya, berarti cos bisa kita pecah jadi alfa ditambah alfa. Nah, cos alfa tambah alfa gimana rumusnya? Jumlahnya cos alfa kali cos alfa, ya enggak sih? Kalau di sini penjumlahan, di sini jadi apa? Pengurangan. Good. Nah, di sini jadi apa? Sin alfa kali sin alfa. Jadi teman-teman wajib bisa memahami konsep rumus jumlah dan selisih dua sudut dulu, baru belajar ini. Oke. Nah, ini perkalian biasa jadi cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Oke, untuk bentuk yang pertama kita udah dapat nih bentuk ini, Pak. Sekarang bagaimana cara membuktikan bentuk yang kedua? Nah, ingat, kita kembali lagi materi yang awal, yaitu identitas trigonometri. Nah, inilah trigonometri uniknya. Dia selalu saling berkaitan antara rumus satu dan rumus lainnya. Jadi pahami dasar rumusnya dulu, baru lanjut ke rumus lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cos kuadrat alfa. Kalau kita berbicara tentang identitas itu apa sih, Pak? Oke, sedikit mengingatkan ya, rumus identitas itu ini. Berarti kalau misalkan ada permasalahan cos kuadrat alfa, bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat alfa. Kemudian kalau ada permasalahan sin kuadrat alfa, bisa kita ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, sekarang kita mau mengubah dalam apa? Misalkan saya mau mengubah dalam bentuk yang cos dulu deh, Pak. Berarti bentuk sin kita ganti bentuk yang cos. Berarti cos kuadrat alfa kita ganti dengan sin kuadrat alfa kita ganti dengan bentuk 1 min cos kuadrat alfa. Oke, min kali 1 min 1 min kali min plus ya. Jadi cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Oke, bentuk yang kedua kita udah dapat nih. Sekarang kita bentuk yang ketiga gimana? Sama, kalau yang tadi kita ubah bentuk cos, berarti ini kita ubah bentuk sin. Berarti bentuk yang ini saya tulis ulang ya di sini ya. Cos
kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kalau yang di atas tadi kita udah buat bentuk cos, berarti kita udah harus buat bentuk yang bawah menjadi bentuk sin, yaitu cos kuadrat alfanya kita ganti bentuk sin. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah ini min 2 sin kuadrat alfa ya, jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Nah ini adalah rumusnya. Jadi untuk kosinus dia ada 3 bentuk, dimana masing-masing bentuknya itu mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing, dan penggunaannya itu tergantung soalnya. Jadi soalnya minta apa, lebih cocok pakai yang mana nih? Oh lebih cocok pakai yang misalkan yang ini nih. Oh soal yang ini lebih cocok pakai yang ini. Nah jadi menyesuaikan. Nilainya sama pak, nilainya sama. Yang penting penggunaannya diporsikan sendiri-sendiri gitu. Bisa ya? Oke. Sekarang untuk yang ketiga, untuk tan gimana sih pak? Oke. Tan 2 alfa saya tuliskan di sini sama. Kita bisa menggunakan rumus tan. Rumus tan alfa tambah alfa. Rumus tan alfa ditambah alfa. Nah, sekarang kita lihat rumus tan alfa ditambah alfa itu gimana? Kita lihat rumus jumlah tan alfa tambah alfa gimana? Berarti tan alfa ditambah tan alfa ya kan, kalau penjumlahan di sini juga penjumlahan per 1 min tan alfa dikali tan alfa. Ya enggak sih, kan kalau alfa tambah beta berarti tan alfa tambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Sekarang betanya tetap alfa. Maka ini jadi apa? 2 tan alfa per 1 dikurangi nih tan kuadrat alfa ya. Nah, ini adalah bentuk rumus tan 2 alfa. Oke, jadi kita udah bisa membuktikan dari mana sih rumusnya itu dengan menggunakan rumus jumlah 2 sudut yang udah kita pelajari di awal. Jadi pahami lagi rumus jumlah, baru ke sini. Sebelum rumus jumlah paham, kita harus paham tentang identitas dulu. Jadi dasar paling utama itu identitas, kemudian jumlah dan selisih, baru ini. Nanti ada lagi sudut paruh, sama konsepnya. Kita menggunakan rumus yang sama. Oke, bisa? Bisa ya. Jadi ini rumus yang cukup penting, dimana rumus pertama dan kedua saling berkaitan. Oke, bisa? Sip.